Halo sahabat Wirid, hari ini 2 Agustus 2021, hari biasa pekan ke-18, Pater Polce dari Roma, Itali akan membawakan renungan yang didukung oleh bacaan-bacaan liturgi oleh Dominik dari PDKK Maria Bunda Segala Bangsa, Nusa Dua Bali, dan kisah orang kudus oleh Ferdina Winata dari Los Angeles, California, USA. Selamat menyaksikan. Bagi sahabat Wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wiridtravelingwithjesus@gmail.com. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Orang kudus hari ini, Santo Asprenus, Uskup pertama Naples. Santo Asprenus adalah uskup pertama di Keuskupan Napoli, Naples. Ia hidup pada akhir abad pertama dan pada awal abad kedua. Dalam kalendario Marmoreo di Napoli, kalender Marmer Naples, menuliskan keberadaan Santo Asprenus dan fakta bahwa ia hidup selama pemerintahan Kaisar Trajan dan Kaisar Hadrian, dan ia menjadi uskup di Naples selama 23 tahun. Tidak banyak yang diketahui tentang riwayat hidupnya. Tradisi mengisahkan bahwa dalam perjalanannya menuju kota Roma, Santo Petrus singgah beberapa waktu di kota Naples. Ia berkarya di sana dan membaptis banyak orang menjadi pengikut Kristus. Santo Asprenus dan Santa Candida termasuk mereka yang memberikan diri untuk dibaptis. Setelah Petrus secara ajaib menyembuhkan Candida dari sakit yang telah dideritanya selama bertahun-tahun, Petrus kemudian mentahbiskan Asprenus menjadi uskup kota Napoli dan melanjutkan perjalanannya menuju kota Roma. Uskup Asprenus sangat dihormati oleh umat di Naples. Ia dikatakan membangun sebuah kapela Santa Maria del Principio yang saat ini menjadi katedral Naples, Duomo di Napoli. Setelah kematiannya, banyak sekali keajaiban yang dikaitkan dengannya. Ia dikuburkan di Kapela Santa Maria del Principio dan diangkat sebagai salah satu santo pelindung kota Naples. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami
melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas bangsa ini. Bacaan dari kitab Bilangan. Sekali peristiwa, dalam perjalanannya melintasi gurun pasir, orang-orang Israel berkata, "Siapa yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat akan ikan yang kita makan di Mesir tanpa bayar, akan mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tiada suatu pun yang kita lihat kecuali mana. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar debola. Kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dengan lubang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Musa mendengar keluh kesah bangsa itu, sebab orang-orang dari setiap keluarga menangis di depan pintu kemah. Maka bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Dan hal itu dinilai jahat oleh Musa. Maka Musa berkata kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia dalam pandanganmu? Mengapa engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung, dan melahirkan bangsa ini? Mengapa engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti seorang inang memangku anak yang sedang menyusu? Bimbinglah dia ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia dalam pandanganmu, janganlah kiranya aku mengalami malapetaka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedekilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti angan-angannya sendiri. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan para rawan mereka kupukul dengan tanganku. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari pegunungan batu aku akan mengenyangkannya. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Haleluya, 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 haleluya. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Haleluya, 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 haleluya.
Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Setelah mendengar kisah tentang kematian Yohanes Pembaptis, Yesus hendak menyingkir dari situ dan mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti itu dan 2 ikan, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, bagaimana kabar? Semoga selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita mencoba untuk bersama-sama merenungkan bacaan yang baru saja kita dengar. Hari ini kita mendengar tentang kisah bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Mendengar kata 5.000 orang, bagi kita ini sebuah jumlah yang sungguh luar biasa. Tapi bagaimana bisa Yesus memberi makan seorang sebanyak itu? Mari kita mencoba menempatkan Yesus sebagai aktor utama dari kisah ini. Sebetulnya kita lihat bahwa latar belakang dari kisah ini, ketika mendengar tentang kisah pembunuhan Yohanes Pembaptis, Yesus hendak menyingkir dari orang-orang banyak itu. Tetapi orang-orang banyak itu senantiasa ingin mencari, senantiasa berusaha agar mereka jangan dijauhkan dari Yesus. Ketika melihat orang banyak yang senantiasa mengikuti dia, Yesus mulai tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hati merupakan pusat dari kehidupan manusia. Dengan hati, Yesus ikut merasakan apa yang sedang dialami oleh orang-orang itu. Dengan hati, kekuatan itu memberikan sebuah gerakan baru agar Yesus mampu melakukan sesuatu, memberikan sesuatu yang saat ini mereka butuhkan. Orang-orang sakit Yesus sembuhkan. Dan tidak hanya orang sakit, tetapi ada hal yang lebih menarik, bahwa ketika melihat bahwa situasi malam di sini menunjukkan bahwa orang-orang itu sedang dalam situasi penderitaan, situasi tidak berdaya. Saat itu para murid menghendaki agar orang-orang ini pergi saja, karena mereka tidak lagi memiliki makanan yang cukup untuk memberikan kepada orang-orang itu. Namun Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu miliki?" Mereka menjawab, "Kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Kata "hanya" di sini mau menunjukkan bahwa yang pertama, para murid memikirkan bahwa apa yang mereka miliki itu hanya cukup untuk mereka saja. Dan hal yang kedua, bahwa mereka kurang simpati. Mereka kurang merasakan apa yang saat ini sedang dibutuhkan, yang menjadi penderitaan orang-orang itu. Orang-orang itu tentu saja mereka sedang kelaparan. Bayangkan saja dalam perjalanan, kalau kita berjumpa dengan seorang anak di jalanan yang sedang kelaparan, kita memberikan sebotol aqua dengan mungkin sekecil pieces atau bagian dari roti,
itu akan sangat memberikan kekuatan baru bagi dia, membuat dia merasa bahwa memiliki sebuah tenaga yang baru untuk menyambung hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kisah Injil hari ini mau mengajak kita untuk merenungkan bahwa perbuatan baik yang kita berikan kepada orang lain bukanlah tergantung dari berapa jumlah yang kita berikan, tetapi sejauh mana pemberian kita itu efektif, berdaya guna bagi orang yang membutuhkan. Orang-orang itu sedang kelaparan, maka Yesus katakan bahwa kamu harus memberi mereka makan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, inilah sebuah tugas panggilan kita sebagai para pengikut Kristus. Marilah kita berbagi dari apa yang kita miliki kepada sesama kita. Amin. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang mendukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyisi. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahi-Mu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di terdepan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabda-Mu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. O Perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita, sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria, penghibur orang berduka, rangkulah semua anak-Mu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umat-Nya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya,
Ya perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bagi sahabat wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wiridtravelingwithjesus@gmail.com. Terima kasih.